Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan masih bersemangat untuk belajar matematika kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang lanjutan dari persamaan kuadrat, yaitu dengan cara memfaktorkan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, semangat pagi. Ya, kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pertama adalah memfaktorkan, kemudian yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yang tiga menggunakan rumus kuadrat, yaitu dikenal dengan rumus ABC. Ini adalah tiga cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Sebenarnya ada lagi yang nomor 4, yaitu dengan menggunakan grafik, ya. Kemudian yang pertama kita memfaktorisasi atau memfaktorkan dari persamaan kuadrat. Kita kenal dulu, di faktor itu adalah bentuknya adalah kali, ya. Namanya faktor adalah berupa suatu perkalian. A kali B sama dengan 0. Supaya mendapatkan 0, mungkin nilai A sama dengan 0 atau B yang sama dengan 0. Oke. Faktor adalah perkalian. Yang pertama bentuknya adalah AX kuadrat min C sama dengan 0, yaitu kuadrat sempurna. Seperti yang pertemuan pertama sudah dikenalkan dengan persamaan kuadrat. Bx-nya di mana? Bx-nya adalah 0, B-nya adalah 0. Kemudian cara memfaktorkan dari bentuk AX kuadrat min C sama dengan 0, kuadrat sempurna ini adalah pertama cari akar dari A, masukkan di sini, kemudian X tutup kurung kuadrat, kemudian negatif akar dari C, masukkan di dalam kurung kuadrat. Ini yang namanya bentuk kuadrat sempurna itu. Oke, kalau sudah dikuadratkan, kemudian nilainya sama dengan 0, diambil salah satunya tadi, atau tadi bisa A atau B yang 0. Nah, seperti ini. Faktor yang pertama adalah kita ambil sama dengan 0, faktor yang kedua, atau faktor yang kedua sama dengan 0. Sehingga penyelesaian yang pertama, X1 sama dengan akar C per akar A, atau X yang kedua adalah negatif akar C per akar A. Oke, itu dijelasnya, mari kita ikuti contoh berikut ini. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat 4x kuadrat min 9 sama dengan 0. Caranya bagaimana kalau C-nya sama dengan negatif? Akar dari 4 sudah tahu, ya. Akar dari 9 sudah tahu juga. Maka penyelesaiannya adalah akar dari 4 adalah 2, tadi adalah 2x, tutup kurung kuadrat, negatif akar 9 adalah 3 kuadrat. Sehingga faktornya adalah yang di dalam kurung diperhatikan, dipasangkan, negatif dipasangkan. Kali, nah kan gitu kan tadi. Dalam kurung, kalau sudah negatif gantian, yaitu menjadi positif, pasangkan yang di dalam kurung. Oke, seperti itu. Kalau sudah diambil faktor yang pertama dibuat sama dengan 0, atau faktor yang kedua dibuat sama dengan 0, tadi seperti itu. Sehingga X sama dengan 3 pindah ke ruas kanan, positif, negatif menjadi positif. 2 karena ini adalah kali, maka sebagai pembagi, jadi X1 nya adalah 3 per 2. X yang kedua bagaimana? Pindah ke ruas kanan, positif menjadi negatif, perkalian pindah ruas menjadi pembagi. Sehingga X yang kedua adalah negatif 3 per 2. Sehingga mencari himpunan penyelesaiannya adalah 3 per 2, negatif 3 per 2. Oke, himpunan penyelesaiannya seperti itu, ya. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, nah ini silakan dibuat. Nah ini persamaan kuadrat tidak sempurna, yaitu nilai C-nya adalah 0, sehingga tinggal AX kuadrat plus BX sama dengan 0.
Oke ya. Ya. Cara memfaktorkannya adalah ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Maka dari ini adalah faktor x-nya ada yang sama, maka sebagai faktor yang pertama kali ax plus b. Karena x-nya sudah sama, dikeluarkan jadi faktor yang pertama. X sama dengan 0 atau ax plus b sama dengan 0. Maka akar yang pertama adalah 0, akar yang kedua adalah min b per a. Perhatikan contoh berikut ini. 3x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Cara memfaktorkan tadi bagaimana? X-nya dikeluarkan karena sama. Ini, kemudian 3x plus 8 sama dengan faktor yang pertama berapa? X sama dengan 0, atau faktor yang kedua 3x plus 8 sama dengan 0. Jadi x1 sama 0, x2 adalah min 8 per 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0,-8 per 3. Oke, berikutnya silakan dibuat latihan. Ini latihannya ya. Kemudian kuadrat dengan 3 suku lengkap. Jadi ada ax kuadrat plus b plus c sama dengan 0. Caranya adalah ya, ini hati-hati, kita akan merubah sebagai bentuk bx-nya di tengah, yang bx ini, yaitu menjadi b-nya ini kita ubah menjadi p ditambah q. X-nya tetap dengan syarat p bila dikali dengan q nilainya harus sama dengan a, ini ada a dikali dengan c. Jadi b nanti diubah menjadi p tambah q, tapi dengan syarat p bila dikali q nilainya harus sama dengan a kali c. A itu koefisien dari x kuadrat, c adalah konstanta. Perhatikan bentuknya, ax kuadrat plus b plus c sama dengan 0. Awas, b nya kita ubah menjadi p plus q. Awas, syaratnya diperhatikan, p kali q nilainya harus sama dengan a kali c. Perhatikan contoh. X kuadrat plus 6x plus 8 sama dengan 0. Tentukan penyelesaian persamaan berat berikut. B-nya adalah 6, awas, P tambah Q tadi. Sehingga kita rubah persamaan itu menjadi A dikali C sama dengan 1 kali 8 sama dengan 8. Maka P bila dikali Q nilainya harus 8. Berapakah P? Berapakah Q? Oke ya. Ingat tadi P kita ubah menjadi P tambah Q. P ditambah Q ya. Cari faktor dari 8 dari P dan Q nya. Faktor dari 8 bisa 1 kali 8, bisa 2 dan 4. Bila dikali itu harus 8, bila ditambah P plus Q harus nilainya berapa? Yang di tengah 6, yaitu kita ambil bilangannya adalah 2 dan 4. Sehingga P nya 2, Q nya adalah 4. Oke, seperti ini ya. Ya. Kalau sudah, kita masukkan ke soal. Nih, kita ambil sehingga bx ini kita rubah jadi 2x plus 4x, sehingga bersama kuadratnya menjadi x kuadrat plus 2x plus 4x plus 8 sama dengan 0. Kita lanjutkan. Maka disamakan ini seperti tadi, bentuk I kuadrat plus bx dikeluarkan, ini juga sama 4 dengan 8, FPB-nya adalah 4. Maka di sini menjadi yang di depan kurung ada variabel dan bilangan 4 dijadikan satu faktor,
Ini yang di dalam kurung ini sama, tulis salah satu. Sehingga faktor yang pertama adalah X plus 4 sama dengan 0, atau yang kedua X plus 2 sama dengan 0. Sehingga X1 min 4, X2 negatif 2. Sehingga penyelesaiannya adalah X1 sama dengan min 4 atau X2 sama dengan. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan min 4, min 2. Oke, seperti itu. Silakan dibuat latihan. Ya. Kemudian yang berikutnya, A tidak sama dengan 1 ini, hati-hati. Nah, ini dikalikan A kali C negatif 24. Bila P dikali Q, nilainya harus 24. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah diingat B itu nilainya P tambah Q. Sama dengan berapa? P tambah Q-nya? Ya, negatif 2. B-nya negatif 2. Kita cari faktor dari negatif 24. Bisa 1 kali negatif 24, bisa 2 kali negatif 12, bisa 3 kali negatif 8, bisa 4 kali negatif 6, bisa negatif 1 kali 24, bisa negatif 2 kali 12, bisa negatif 3 kali 8, bisa negatif 4 kali 6. Dari faktor-faktor ini mana yang memenuhi syarat? Bila dikalikan dia negatif 24, bila ditambah harus negatif 2. Maka kita pilih dari beberapa faktor ini yang mana? Iya. Maka yang kita pilih adalah 4 dan negatif 6. Ini bila dikalikan negatif 24, bila ditambahkan adalah negatif 2 yang di tengah. B-nya ini negatif 2. Kalau sudah, kita tulis soalnya 3x kuadrat plus, ini kosnya dari 4 ini, 4x min 6x min 8 sama dengan 0. Kemudian kita tulis supaya sama negatifnya, ini kita ubah letaknya saja, jangan berpengaruh. Sehingga menjadi bisa di-APB-kan menjadi 3x, bisa ini 3x dibagi 3 bisa menjadi 3x. Sini tinggal X, sini tinggal 2. Kemudian EPB-nya adalah 4 dan 8, 4. Kemudian ini bisa X, ini tinggal 2. Yang di dalam kurung sama, maka di depan kurung ini ada 3X, di plus 4 jadikan 1. Yang sama tulis salah 1. Sehingga faktor yang pertama adalah 3X plus 4 sama dengan 0. Faktor yang kedua, X min 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X1 negatif 4 per 3, X2 dengan 2. Sehingga HP-nya menjadi negatif 4 per 3,2. Oke, seperti itu ya. Ya. Silakan dibuat latihan. Saya akhiri cukup sekian. Mudah-mudahan berhasil cara memfaktorkannya. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.